Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, guru TK Negeri Semper, calon guru penggerak Angkatan 7 Jakarta Utara, melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Desta dan Ibu Putri sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya membahas tentang pengimbasan budaya positif di sekolah saya, TK Negeri Semper, Jakarta Utara, dan membuat keyakinan kelas. Latar belakang yang saya pilih yaitu biasanya murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan dapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan agar menciptakan murid yang merdeka dan disiplinnya kuat dari dirinya sendiri. Juga menumbuhkan budaya positif di TK Negeri Semper. Lini masa tindakan. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat aksi nyata ini: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di TK Negeri Semper, serta meminta izin untuk pengimbasan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan materi budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, saya izin minta waktunya berhubungan dengan saya mengikuti guru penggerak angkatan 7. Nah, di tugas guru penggerak ini ada tugas mengimbaskan kepada teman-teman. Karena itu saya mohon izin Ibu untuk tempat dan waktunya sebaiknya kapan ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu melaporkan kegiatan CGP, di mana dari kegiatan CGP ini yang harus ditindaklanjuti yaitu mengimbaskannya khususnya ke TKN Kecamatan Cilincing, yang insya Allah nanti kami tindak lanjuti, tanggalnya kami tentukan ya, dan ilmu yang sudah didapat semoga bisa diimbaskan di TKN Center ini. Insya Allah kemarin sudah diimbaskan 1 kali dan ini akan dilanjutkan ke yang Baik Ibu, jadi saya senang sekali Ibu memberi saya kesempatan untuk mengimbaskan lagi kepada teman-teman. Terima kasih banyak Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat dan harapan Ibu selain mengimbaskan khususnya di wilayah Kecamatan Cilincing, semoga bisa ke depannya mengimbaskan ke TKN yang lebih Yang saya cintai teman-teman guru hebat TKN Kecamatan Cilincing. Tepuk tangan dulu buat guru-guru hebat.
Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih pada saudara yang yang selalu membimbing kami semua tidak bosan-bosan. Karena Sebagian nggak apa-apa ya? TGP pun dari tahun lalu ya, dari angkatan 5 itu sudah selalu share. Begitu juga terima kasih kepada Ibu Masuk. Enak, Ada. yang Penting ada audiens ya. agar ikut, ayo ikut. Terima kasih juga Ibu Fatimah SPD sebagai pengajar praktik, selalu memberi motivasi agar PR-nya cepat diselesaikan. Termasuk hari ini adalah salah satu PR kami, yaitu membuat video menjelaskan bahwa apa yang sudah didapat di CGP itu disampaikan kembali kepada teman-teman semuanya. Pada aksi nyata, sebenarnya kalau teman-teman membuka platform Merdeka Belajar, itu mirip-mirip. Nah, insya Allah yang sering membuka PMM, kemudian itu CGP, ada garis benang merahnya. Sama ya belajar di Wartaras. Dibahas juga di PMM, dibahas juga di CGP. Judulnya aksi nyata, dan di sana ada modulnya modul 1, ada 4 subbab, dan subbab yang satu lebih tepat yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Tentunya sesuatu yang kata positif adalah sesuatu yang baik-baik. Budaya itu apa? Cipta rasa-rasa yang diciptakan oleh manusia yang semuanya penuh kebaikan. Salah satu budaya positif yang kita tanamkan untuk anak didik kita adalah disiplin. Bagaimana anak-anak disiplin dimulai dari dirinya. Dengan disiplin, tentunya sesuatu itu akan lebih teratur, akan lebih baik. Nah, tapi bagaimana mendisiplinkan tanpa suatu keterpaksaan? Bagaimana disiplin itu timbul dari diri sendiri? Maka kalau belajar di guru penggerak itu ada singkatannya MERDEK, merdeka. M-nya itu mulai dari diri. Nah, sebenarnya kalau kita beragama pun itu sangat korelasi ya, sangat cocok. Bahwa segala sesuatu itu mulainya dari diri dulu. Di sini ada tulisannya makna dari disiplin. Ini adalah teorinya, bahwa boleh dibantu membaca Ibu Fatimah saya. Bermakna memberikan lagu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid teratur dan pelaku. Ini teorinya yang dia. Disiplin diri membuat orang melalui potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Terima kasih banyak Ibu Fatimah. Benar, bahwa dengan CGP ini saya merefleksi. Nah, refleksinya apa? Saya pikir saya sudah jadi guru yang baik. Karena dalam diri kita itu pasti ada rasa ingin dihargai. Sebelum kita menghargai orang lain, pasti kita menghargai diri sendiri. Kayaknya saya udah bagus deh. Begitu ikut CGP, alangkah banyaknya yang perlu saya perbaiki. Selain nilai-nilai disiplin tadi, ya, tujuan akhirnya adalah bagaimana murid kita disiplin dari dirinya sendiri. Datang sekolah dengan rasa gembira, bukan dengan terpaksa. Selain disiplin, nilai-nilai kebajikan universalnya adalah nilai-nilai profil belajar Pancasila. Bahwa keenam nilai ini, ya kan, kita nyanyi profil belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan
salah. Dan harus berpikir kritis, jangan mau dibohongin. Lalu juga berkepentingan global. Yang paling kecil adalah menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Di semua negara harus menjaga kebersihan. Lalu bergotong royong. Tentunya tanpa gotong royong kita tidak akan bisa maju. Ya, sama seperti halnya sapu lidi. Kalau lidinya yang satu, patah sekali. Atau juga tidak bersih. Begitu lidinya digabungkan, dikumpulkan, maka bisa bersih, bisa kuat. Dan nilai berikutnya adalah kreatif. Nah, kita sangat bersyukur ya dengan bimbingan Bunda Haji Aminah. Semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang kreatif. Terus tangan ada juga kita diberi info, di sini apa itu teori motivasi, kemudian apa itu hukuman, apa bedanya hukuman dan apa bedanya penghargaan, dan juga ada istilah baru kalau menurut saya ya, nanti teman-teman sudah pernah dengar, restitusi. Teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Seperti adanya acara ini, Bu Wiwit datang ke sini. Ada alasannya ya Bu Wiwit ke sini ya. Motivasinya apa Bu Wiwit? Oh iya, untuk ketemu Bunda Haji Aminah. Karena dengan ketemu Bunda Haji Aminah mendapat ilmu-ilmu lagi ataupun ilmu yang udah ada disegarkan kembali, gitu ya Bu Wiwit ya. Nah, artinya apa yang kita lakukan itu pasti ada niat. Niatnya itu bisa dua. Niat dari luar atau niat dari diri kita sendiri. Niat dari luar bisa jadi nih datang dapat konsumsi, atau datang emang saya pengen maju nih, pengen dapat ilmu. Kalau kemarin perawatan ilmunya PBD berbasis data, kalau yang sekarang ilmunya apa lagi nih? Itu adalah motivasi dari dalam diri. Insya Allah dan motivasi intrinsik itu atau motivasi internal adalah motivasi yang paling baik karena dia yang paling membekas, tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, tanpa ditakut-takuti. Motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri. Dan bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan motivasi itu kepada anak didik kita. Nah, inilah bapak pendidikan kita yang selalu ketemu di PMN. Teman-teman pun bilang menyetel YouTube kanal Dikbud itu selalu dibangunkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu bukan merdeka asal-asalan tanpa batas, tetapi merdeka itu bagaimana buktinya mau dibantu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita cakap memerintah diri kita sendiri. Bagaimana kita patuh sama kepala sekolah tanpa paksaan gitu ya. Karena orang tua kita di sekolah itu adalah kepala sekolah. Buat saya pribadi, kalau bisa jangan sampai ngeyel kepala sekolah gitu ya. Karena apa? Sama kayak kita jadi ibu, kita ngeyel, pasti rasanya gimana? Begitu kan kepala sekolah kita, kalau gurunya kayak saya ngeyel gitu, kasihan. Udah tanggung jawabnya banyak, mikirin gurunya kayak saya gitu kan. Jadi ya saya berdoa mudah-mudahan saya bisa mengikuti arahan-arahan kepala sekolah yang baik. Amin. Lalu kok dihukumnya oleh penghargaan. Penghargaan itu kan sesuatu yang bagus. Kenapa kok jadi hukuman gitu ya? Nah, penghargaan bisa berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Contoh, Mima, rapat ya, nanti saya kasih transport. Jadi saya rajin rapat, dikasih penghargaannya transport gitu ya. Bisa jadi itu sesuatu yang baik, tapi bisa jadi juga itu sesuatu yang jelek bila saya tidak tulus. Nanti kalau giliran orang yang menjanjikan lupa
masih transportnya saya nggak tumbang. Nah, maka tidak selalu penghargaan itu sesuatu yang baik. Di CGP diberikan beberapa kenyataan oleh teorinya Bapak Alvifon di tahun 93 bahwa penghargaan itu bisa juga menghukum. Kemudian penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Lalu kalau kita kebanyakan dikasih penghargaan itu kita jadi nggak kreatif. Iya, kerjanya tuh nunggu dikasih hadiah dulu baru kerja gitu loh. Nggak gercep kalau kata Bunda. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu kesadaran dalam diri saya akan berkurang. Yang baiknya itu bagaimana? Apabila kita memberi apresiasi itu alangkah secara khusus. Lalu juga kepada semua murid, tidak hanya yang mamanya ngasih hadiah aja yang kita kasih muridnya gitu ya. Tapi muridnya semua diperhatikan. Seperti Bu Ucu, kalau buat Bu Ucu punya murid KBK. Dan Bu Ucu itu memperhatikan semua muridnya dengan sama. Kalau sudah sama, juga jangan angkat-angkatan, tapi harus konsisten dan fokus pada proses. Boleh jadi aplikasinya Bu Ucu di semester 1 belum kelihatan perkembangannya. Alhamdulillah di semester 2 Januari yang tadinya pemalu, nggak mau bergaul, sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Itulah apresiasi yang kita berikan tidak harus melulu berupa hadiah, tapi berupa apresiasi. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Contoh namanya Najwa. Kalau bisa ngumpulin pekerjaan duluan, biasanya udah itu hebat. Itu dulu. Kalau sekarang harus lebih konkret. Najwa, wah kemarin yang perhatikan tempat ibu besar sekali. Kamu kalau teman kamu. Jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat apresiasi. Lalu yang berikutnya, wah Asia, saya sangat menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-teman ketik tugas kemarin. Jadi disebutkan apa yang bagus dari murid kita itu disebutkan, sehingga anak benar-benar ya ampun, guru ingat loh aku mau teman aku. Nah, bagaimana kalau contohnya hukuman? Teman-teman bisa lihat ya. Insya Allah nanti PowerPoint-nya juga bisa. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana konsekuensi itu lebih baik daripada kita sekedar menghukum. Demikian teman-teman sharing yang bisa saya berikan. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, sudah disiplin itu bukan sesuatu yang hal baru. Saya sekedar mengingatkan kembali dan ini berbuat lagi. Karena dengan ketemu Bunda Haji Aminah mendapat ilmu-ilmu lagi ataupun ilmu yang udah ada disegarkan kembali, gitu ya Bu Wit ya. Nah, artinya apa yang kita lakukan itu pasti ada niat. Niatnya itu bisa dua. Niat dari luar atau niat dari diri kita sendiri. Niat dari luar bisa jadi nih datang dapat konsumsi, atau datang emang saya pengen maju nih, pengen dapat ilmu. Kalau kemarin kelewatan ilmunya PBD berbasis
بزيادة ilma warzuqni fahman ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pendidikan kecerdasanku. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang tahu ini hari apa? Hari Kamis. Kita tulis dulu ya, Kamis. Itu tulis apa, Bu? Ya, ada banyak tulisan di sini. Tanggal berapa? Tanggal 2 Bulan 2 tahun 2000. Siapa yang senang rajin belajar? Siapa jadi orang sukses? Begitu juga Prima sedang belajar. Karena itu dilihat teman-teman belajarnya bagus atau paling bagus. Nah, sambil kita belajar kita bernyanyi. Belajar Pancasila dari Pancasila kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkali dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Nah, itu dulu. Di kamar mandi di mana ya? Iya. Kalau dia itu di kamar mandi, kalau di ember itu bagaimana? Kotor. Kalau di kamar mandi kan langsung ngalir ya? Iya. Jadi di perusahaan mengalir tidak tahu. Teman-teman juga, kalau kira-kira yang harus langsung dibuang kamar mandi. Kalau di ember itu hanya cuci tangan yang bersih-bersih, jadi juga bersihin. Embernya udah beli, ya. Nah, kita punya kesepakatan. Mana lagi? Siapa yang sepakat melakukan semuanya? Bagus. Dan pada akhirnya kalau teman-teman sudah sepakat, teman-teman harus meyakini, menjadi keyakinan. Apa? Keyakinan. Yakin ya kalau datang pagi-pagi itu bagus? Yakin. Kalau datangnya terlambat, rasanya ya sedih. Kalau teman-teman udah datang, aku baru nyampe. Lalu, Alika, yakin gak kalau bicara itu harus gantian? Yakin. Karena kalau bareng-bareng bagaimana jadinya? Beristighfar, Alika, benar kan? Gini. Setuju gak? Yakin gak kalau mainannya harus dirapikan kembali? Yakin. Supaya apa dirapikan kembali? Alhamdulillah Alika supaya rapi. Supaya apa lagi mainannya dirapikan, Jerry? Biar bersih, bagus. Biar bagus kelasnya apa, Rit? Biar dirapihin. Biar kalau cari lagi kan? Bu, rasanya ada yang lepas-lepas. Ya, dirapihin. Lalu teman-teman, yakin kan harus bawa bekal sendiri? Yakin. Kalau nggak bawa bekal gimana? Teman-teman makan kamu ngapain? Minum doang. Lalu Aulia, apa saya? Puasa, ada yang puasa. Aulia, yakin nggak kita harus berdoa? Supaya apa? Supaya rajin belajarnya, supaya dilindungin. Benar banget. Supaya tertib, jadi berdoa dulu. Tepuk tangan lagi dong, pintar banget jawabannya. Ya Allah. Najwan, yakin nggak kalau upacara tuh harus berdiri tegak? Iya. Supaya apa? Siapa yang mau dipilih jadi petugas upacara? Kita menjawab saya. Kita Senin besok jadi petugas upacara. Oke, Bima coba yang jadi bendera 3 orang. Jarang belum pernah. Yang belum pernah nih, Zahra, Suna, Kira udah pernah jadi lagu.
Membawa bendera. Oh, Prima, saya Prima. Ayo lagu aja. Yuna. Membawa bendera. Prima, Rapika ya, belum pernah. Prima, aku belum Prima. Datangnya pagi. Udah, Ntar udah di Jawa. ya. Aduh, petugas belum datang. Datangnya pak. Jam 6 udah mandi. Kayak Aulia. Kayak Ipa. Prima, aku tadi itu Kayak Prima. Ipa. Jam 6 udah berangkat. Ya, rumah jauh. Kalau kamu ada Ibu katanya Ipa Yuna dan Rafika. Nanti kalau terlambat jangan marah. Semoga tidak terlambat. Bawa bendera udah nih. Apa yang dia pandai sih? Kita dengarkan dulu. Membawa bendera adalah Yuna, Rafika. Pancasila, cowok apa cewek? Aku cewek. Buat cowok. Itu ya. Prima. Ibu. Ntar aku pembacaan Prima. Iya penuh. Ini. Ayah. Udah pernah, udah pernah. Baca acara pemimpinnya Giva. Anjir. Yuk, berapa gitu ya? Ini kita. Satunya apa? Apa lagi nih? Lagu. Aku udah siap. Lagu Ainun ya? Ya. Pembawa acaranya Najwa belum pernah juga. Apa Najwa yang bawa Pancasila aja? Najwa jadi pembawa Pancasila ya, ganti ya. Ibnu bisa baca ya? Ibnu bisa baca kan? Mari minggu depannya lagi ya. Ibnu bisa. Bisa kan? Bisa kan? Kayaknya itu lagi kurang enak banget. Apa yang sudah pasti ya? Nanti yang belum Tapi yang belum catat. Lagi. Ayo, apa yang taat peraturan? Siapa yang sepakat melakukan semuanya? Bagus. Dan pada akhirnya kalau teman-teman sudah sepakat, teman-teman harus meyakini menjadi keyakinan. Apa? Keyakinan. Yakin ya kalau datang pagi-pagi itu bagus? Yakin. Kalau datangnya terlambat, rasanya ya sedih. Kalau teman-teman udah datang, mau barunya. Peraturan. Siapa yang sepakat melakukan semuanya? Bagus. Dan pada akhirnya kalau teman-teman sudah sepakat, teman-teman harus meyakini menjadi keyakinan. Apa? Keyakinan. Yakin ya kalau datang pagi-pagi itu bagus? Yakin. Kalau datangnya terlambat, rasanya ya sedih. Kalau teman-teman udah datang, mau baru nyampe. Lalu, Alika, yakin gak kalau bicara itu harus gantian? Yakin. Karena kalau bareng-bareng bagaimana jadinya? Berisik, Ipa, Alika, benar kan? Tidak. Setuju gak? Yakin gak kalau mainannya harus dirapikan kembali? Yakin. Supaya apa dirapikan kembali? Alhamdulillah Alika supaya rapi. Supaya apa lagi? Mainannya dirapikan jadi biar bersih, bagus. Biar bagus kelasnya apa Rit? Biar dirapihin. Biar kalau cari lagi kan? Bu, rasanya ada yang lepas-lepas. Biar dirapi. Lalu teman-teman, apa? Yakin kan harus bawa bekal sendiri? Yakin. Kalau nggak bawa bekal gimana? Jadi teman-teman makan kamu ngapain? Minum doang. Lalu Aulia, absen kan? Puasa, ada yang puasa. Aulia, yakin kan kita harus berdoa? Supaya apa? Supaya di badannya, supaya dilindungin. Benar banget. Supaya tertib, jadi berdoa dulu. Tepuk tangan lagi dong, pintar banget jawabannya. Ya Allah. Najwan, yakin gak kalau upacara tuh harus berdiri tegak? Iya. Supaya apa? Siapa yang mau dipilih jadi petugas upacara? Kita menjawab ya. Kita Senin besok jadi petugas upacara.
bendera. Oh, Prima, saya Prima. Ayo. Ini lagu aja. Yuna. Membawa bendera. Prima, Rapika ya, belum pernah. Prima aku belum Prima. Datangnya pagi. Udah, Ntar udah di Indonesia. Aduh, petugas belum datang. Datangnya pak. Jam 6 udah mandi. Kayak Uli. Kayak Gipa. Prima aku tadi itu Kayak Prima. Gipa. Jam 6 udah berangkat. Ya, rumah jauh. Kalau aku kan Ibu katanya Gipa Yuna dan Rafika. Nanti kalau terlambat jangan marah. Semoga tidak terlambat. Bawa bendera udah nih. Prima aku yang jadi Pancasila. Kita dengarkan dulu. Membawa bendera adalah Yuna, Rafika. Pancasila, cowok apa cewek? Aku cewek. Buat cowok. Itu ya. Prima. Ibu. Ntar aku pembacaan Prima. Iya penuh. Ini. Kayak Udah pernah, udah pernah. Baca acara pemimpinnya Giva. Anjir. Yuk, berapa gitu ya? Itu enggak? Satunya apa? Apa lagi nih? Lagu. Aku udah siap. Lagu Indonesia. Ya. Pembawa acaranya Najwa belum pernah juga. Apa Najwa yang bawa Pancasila aja? Najwa jadi pembawa Pancasila ya, ganti ya. Ibnu bisa baca ya tuh. Ibnu bisa baca kan? Mari minggu depannya lagi ya. Ibnu bisa. Bisa kan? Bisa kan? Kayaknya itu lagi kurang enak banget. Apa yang sudah pernah ya? Nanti yang belum ya. Berarti yang harus dicatat. Lagi. Ayo, apa yang taat peraturan? Siapa yang sepakat melakukan semuanya? Bagus. Dan pada akhirnya kalau teman-teman sudah sepakat, teman-teman harus meyakini, menjadi keyakinan. Apa? Keyakinan. Yakin ya kalau datang pagi-pagi itu bagus? Yakin. Kalau datangnya terlambat, rasanya ya sedih. Kalau teman-teman udah datang, aku barunya. Mari kita berdoa. Doa seluruh Allahumma. Ada Gifar yang berdoa. Mari berdoa. Alhamdulillah, Modir akhirnya punya tahu yang di punyanya Modir dan punya Guna belum
Menaiki kendaraan. Dipanggil ya. Ucapkan salam dulu. Ucapkan salam. Ini menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika peraturan kelasnya apa ya? Apa ya? Ya, berdiri kita. Bawa barang minumnya, masukin. Subhanallah. Najwa dulu ya. Tadi Najwa bilang tertib. Setelah Najwa itu bawa bekal sendiri. Mari. Kalau mau gantian, mau ya? Kalau bagi oke, bagi kita. Ya, ajunya apa? Ajunya ini membuat tentara. Kalau peraturan kelasnya apa? Jaminan kelasnya kalau pelajaran. Aman, tegak, bagus. Aditi dan Wadir kelasnya Wadir. Ya, Wadir. Tadi kamu lagi. Oh, bekal sendiri, bekal sendiri. Oke, ayo. Oh ya, sendiri. Oke, beresin mainan. Kalau di mainan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman kami Ibu Siti Rohimah yang telah berbagi ilmunya, yang telah mengibaskan kepada kami tentang materi pembelajaran budaya kreatif. Dan saya merasakan sangat bermanfaat. Materi budaya positif dan profil belajar Pancasila itu sangat bagus dan sangat baik. Dan saat ini mulai kami terapkan di TK Negeri Sempet. Dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Siti Rohimah. Tetap semangat untuk menjadi guru penggerak angkatan 7. Sukses selalu, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami Ibu Siti Rohimah yang telah memberi pengibasan tentang guru penggerak kepada guru-guru wilayah Cilincing sehingga membuat kami membuka wawasan tentang pembelajaran yang berpihak pada anak. Selanjutnya insya Allah akan kami terapkan di kelas kami yang untuk kedepannya lebih baik lagi dan membuat anak-anak belajar dengan senang dan bahagia. Terima kasih Ibu Siti Rohimah, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Siti Rohimah sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya sebagai tenaga pendidikan ikut juga merasakan manfaat budaya positif, yaitu disiplin dimulai dari diri sendiri. Sukses terus Ibu Siti Rohimah. Ini anak-anak hari ini. Apa kabar Afi? Afi hari ini mau apa? Dodo, jangan banyak. Bagaimana perasaan Afi? Oke. Jiban, apa kabar? Jiban belajar apa ini? Ya, membuat dodo dan membuat mewarnai tentara. Jadi, mewarnai tentaranya pakai apa? Pakai cat air. Aulia, warnanya pakai apa tadi? Cat air kan? Ya, cat warna. Terima kasih. Papa hari ini membantu Ima menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kenapa Bu Ima mengajarkan Safa untuk menolong? Siapa tadi yang pernah Safa tolong? Safa pernah menolong siapa? Pernah menolong Ainul? Pernah menolong Yuna? Pernah. Ibu guru bersikap baik kepada Safa tanpa membeda-bedakan. Apakah Bu Ima baik? Jawabnya jangan ketakutan, Bu Ima nggak marah kok. Apakah Ibu Ima datang tepat waktu? Iya, bagus jawabnya iya. Ketika Safa melakukan kesalahan, Ibu Ima mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Suka Bu Ima ingatkan nggak tadi? Iya, kalau berbicara gantian. Ibu Ima mengingatkan Safa menjaga kebersihan? Pernah ya. Pernahkah Ibu Ima menyediakan buku bacaan? Buku bacaan. Safa tidak takut ketika bercerita tentang apapun di kelas. Apakah Safa berani bercerita pada Bu Ima? Berani. Ibu Ima menceritakan yang akan dipelajari sebelum mulai mengajar. Apakah Bu Ima bercerita dulu sebelum mengajar? Pernah nggak Bu Ima bercerita sebelum mulai mengajar? Oh iya. Tugas yang diberikan Ibu Ima boleh dikerjakan dengan cara yang Safa suka. Boleh dengan menggambar, boleh dengan membuat video. Kalau waktu di rumah, Bu Ima kan BDR. Bu Ima kasih tugas waktu itu bikin video, mewarnai. Pernah nggak? Pernah. Ibu Ima menanyakan apa yang sudah kami pelajari hari ini. Waktu sebelum pulang, Bu Ima pernah nggak nanya, sudah belajar apa hari ini? Pernah nggak Bu Ima bilang gitu? Pernah ya. Ibu Ima menanyakan perasaan Safa sesudah belajar. Pernah nggak Bu Ima bertanya sama Safa? Ibu Ima bertanya cara belajar yang Safa suka. Apakah Safa pernah ditanya sama Bu Ima, Safa sebenarnya suka belajar apa? Pernah. Ibu Ima berbicara dengan Mama tentang kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, lewat WA. Ibu Ima menunjukkan hasil belajar anak-anak kepada orang tua lewat WA. Benar. Ibu Ima datang. Orang tua datang ke sekolah untuk mengajar. Sudah belum? Belum ya? Orang tua bertanya kepada Safa tentang suasana di kelas. Pernah nggak di rumah? Safa di kelas hari ini bagaimana? Oh pernah. Kenapa jawab apa? Kalau apa tanya? Yang nanya biasanya siapa? Ayah apa? Tanya ayah apa mama? Oh dua-duanya. Lupa. Terima kasih Safa. Halo Kire, apa kabar? Halo Rafika, apa kabar? Halo Rafifa, apa kabar? Bagaimana perasaannya hari ini?
Bermain apa saja hari ini? Membuat apa hari ini? Buat Tentara dan dodo. Senang nggak? Terima kasih. Assalamualaikum Diana. Hari ini Ibu Ima ingin dibantu oleh Diana. Apakah pelajaran kita menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Zahra, kabarnya bagaimana hari ini? Kabar baik. Apakah setiap hari pelajarannya berbeda? Berbeda. Bolehkah anak-anak bertanya setiap hari kepada Bu Guru? Oh, boleh. Nah, kalau Zahra ingin memilih mau belajar yang mana dulu, boleh nggak? Boleh juga. Pernah tidak mengingatkan ayo kita mau belajar harus siap-siap? Oh, pernah. Kalau ada yang susah, Zahra pernah nggak dibantu sama Bima? Pernah. Ibu guru membolehkan kami membantu teman yang belum selesai mengerjakan jika teman meminta. Zahra pernah membantu teman? Pernah juga. Pernah nggak memberi semangat? Bima memberi semangat pernah? Iya. Ibu guru meminta bergantian memimpin doa atau berbaris. Pernah bergantian waktu baris? Pernah. Jawabnya pernah ya. Jangan ngambuk pakai suara. Ibu guru bercerita akan mengikuti rapat. Waktu itu kan Bima rapat. Bima bilang nggak sama teman-teman? Anak-anak, Bima mau pergi rapat dulu. Pernah bilang gitu nggak? Pernah. Ibu guru mengajak kami untuk berdoa sebelum belajar. Kita berdoa nggak sebelum belajar? Berdoa. Ibu guru menyambut Zahra dengan senyuman. Apakah Bima tersenyum waktu Zahra datang? Ah, tersenyum. Ibu guru mengajarkan untuk saling menolong. Siapa yang pernah Zahra tolong? Assalamualaikum Diana. Hari ini Ibu Ima ingin dibantu oleh Diana. Apakah pelajaran kita menyenangkan? Video tadi menceritakan kegiatan di kelas B4. Dari kegiatan tadi, kami menghasilkan kesepakatan kelas dan selanjutnya kesepakatan tersebut diyakini oleh semua murid menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diyakini dan akan dilaksanakan oleh semua anak. Adapun kesepakatan kelas B4 yaitu sebagai berikut. 1. Anak-anak hadir tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Anak-anak bergantian ketika bicara. 4. Bermain bersama. 5. Merapikan kembali mainan setelah dimainkan. 6. Bawa bekal sendiri. 7. Anak-anak tertib ketika upacara. 8. Semua warga kelas menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Dari kesepakatan kelas B4 menjadi keyakinan kelas. Seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan beriman dan berakhlak mulia. Hadir tepat waktu merupakan nilai disiplin hadir di sekolah. Bergantian ketika berbicara merupakan menghargai teman yang sedang berbicara. Bermain bersama merupakan nilai bekerja sama. Merapikan mainan, membawa bekal sendiri adalah nilai tanggung jawab. Setelah melakukan pengimbasan aksi nyata budaya positif 1.4, saya melakukan rencana perbaikan dan pengembangan ke depan
sebagai berikut. 1. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama secara berkala. Misal, 3 bulan sekali atau tiap-tiap semester. Kedua, saya sebagai guru yang baik menempatkan diri pada posisi control manager. Ketiga, saya menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang terjadi di sekolah agar menghindari sikap menang sendiri ataupun sikap menghakimi. Keempat, mengevaluasi bersama-sama dengan semua rekan guru untuk konsisten menjalankan budaya positif, seperti beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.